Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar semua kita sehat selalu, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu bagaimana kira-kira tipsnya untuk mengajarkan anak memakai masker. Karena sekarang ini kan anjuran dari pemerintah bahwa semua orang itu jika keluar rumah diwajibkan memakai masker sebagai perlindungan atau mencegah yang namanya penyakit COVID-19 ini. Ya, jadi bagi Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa ya, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Ada berbagai macam cara untuk mencegah terinfeksi COVID-19 ini. Di antaranya adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, terutama saat mencuci tangan. Yang dianjurkan adalah cucilah tangan dengan air mengalir dengan sabun minimal 20-30 detik. Kalau tidak ada, boleh memakai cairan berbasis alkohol. Jadi yang ditambahkan tetap dengan air mengalir plus sabun ya. Yang kedua adalah meningkatkan sistem imun tubuh, misalnya istirahat yang cukup, nutrisi yang baik. Nah, itu juga bisa mencegah yang namanya COVID-19 ini ya. Yang berikutnya adalah jaga jarak ya. Jaga jarak itu minimal 1 meter, sebaiknya 2 meter, karena media atau cara penularan daripada virus ini adalah dengan droplet ya. Yang berikutnya adalah dengan prinsip di rumah saja. Sekarang kan anjurannya kita itu sebaiknya di rumah saja agar mencegah infeksi virus corona ini ya. Dan yang terakhir adalah memakai masker ya. Memakai masker mungkin kalau kita dewasa mungkin lebih gampang. Tetapi bagaimana dengan anak-anak? Ada banyak sekali keruwetan atau mungkin halangan-halangan yang kita dapatkan. Karena anak-anak itu apabila ada hal yang baru, tentunya tidak semuanya mulus untuk diajarkan. Nah, untuk itu kita lihat ya. Rekomendasi memakai masker dulu itu menurut WHO dan juga CDC dan juga pemerintah itu menganjurkan yang memakai masker adalah orang yang sakit ya, atau yang berisiko tinggi, misalnya tenaga kesehatan yang merawat atau memeriksa pasien. Namun sekarang ini semua orang itu diwajibkan memakai masker jika keluar rumah atau jika ke tempat kerumunan orang. Mungkin saja sih kita kan tidak bisa mencegah atau tidak bisa mungkin menunda jika kita harus ke tempat kerumunan atau ke luar rumah. Nah, ini kita diwajibkan pakai masker supaya apa? Itu tujuannya adalah dua. Yang pertama adalah untuk menjaga diri kita dari infeksi COVID ini dan juga menjaga orang lain dari infeksi. Loh, kok bisa dua-duanya dijaga? Karena kalau misalnya kita pakai masker, maka kita tidak akan kena droplet dari orang lain. Dan juga dengan kita pakai masker, apabila kita bersin atau batuk juga kita tidak menularkan ke orang lain. Jadi dibayangkan kalau misalnya semua orang pakai masker, maka rantai penularannya bisa dicegah ya. Jadi memakai masker pada awam itu yang direkomendasikan saat ini adalah dengan memakai masker kain ya, walaupun ada masker lain misalnya surgical mask atau dengan masker N95. Kalau masker bedah atau surgical mask ini atau N9 ini disarankan dipakai oleh tenaga kesehatan. Jadi yang awam cukup dengan masker kain saja. Nah, bagaimana dengan anak-anak ya? Anak-anak itu kadang-kadang menolak, kadang-kadang tidak betah, dan juga kadang-kadang mungkin tangannya latah. Ini yang harus kita perhatikan, bagaimana mengajarkan anak supaya bisa memakai masker tanpa perlu ditolak secara terus-menerus ya. Jadi memakai masker pada anak itu penting ya, tidak hanya untuk dewasa. Kalau misalnya anak itu di bawah 3 tahun memang agak rumit.
Tapi kalau kita ajarkan terus-menerus, mungkin saja anak itu akan bisa ya. Jadi kita merekomendasikan anak-anak itu pakai masker jika memang kita harus, ini artinya tidak bisa tidak, kita membawa ke tempat dengan ada kerumunan orangnya, di mana kita tidak bisa mencegah jarak kita dengan orang lain itu kurang dari 2 meter, atau sesuai dengan anjuran AAP itu adalah 6 kaki atau kurang lebih 2 meter. Misalnya kemana? Mungkin saja Anda memeriksakan anak Anda ke dokter, kan di situ biasanya jaraknya juga kan tidak terlalu renggang, atau ke pusat belanja misalnya, anak tidak bisa ditinggal. Nah, walaupun sebenarnya rekomendasi pemerintah adalah tetap tinggal di rumah, tetapi apabila memang kita harus membawa anak kita keluar, gunakanlah masker juga pada anak kita. Nah, yang jadi perhatian kita mungkin pada anak-anak adalah satu tadi, anak itu jika mengalami atau memakai sesuatu hal yang baru, tentunya tidak segampang yang kita kira. Kebanyakan anak itu akan menolak ya. Yang berikutnya, anak kalau misalnya dia pakai masker, bisa saja tujuan kita adalah untuk melindungi, tetapi anak itu kan latah mungkin karena hal yang baru, sehingga dia sering sekali sudah pakai masker, nanti malah megang maskernya dan juga megang-megang wajahnya. Jadi itu menjadi hal yang kontradiktif, hal yang kontraproduktif bagi kesehatan anak tersebut ya. Jadi kita harus merhatikan bagaimana sih tipsnya untuk mengajarkan anak memakai masker. Berikut tipsnya ya. Yang pertama, tentu kita sebagai orang tua harus mengajak anak kita bicara. Apa sih yang terjadi saat ini? Bisa kita bicarakan melalui hal-hal yang ringan. Misalnya sekarang ini ada banyak virus. Virus itu adalah yang bikin kita sakit, batuk, misalnya gitu. Tentunya hal-hal yang ringan seperti ini akan lebih dapat dicerna dan lebih dapat dimengerti oleh anak-anak kita. Nah, biasanya bisa kita lihat dari misalnya ketika anak menonton sesuatu dan dia mengerti, kita bisa membuat suatu contoh dengan hal-hal yang sudah lekat dalam ingatan anak kita ya. Yang berikutnya adalah yang kedua, mungkin Anda bisa beri contoh bagaimana cara memakai masker dan bagaimana sih kondisi anak itu kalau sudah dipakai masker. Jadi dengan seperti itu kita bisa membuat suatu hal yang ceria, hal yang membuat anak senang dan tidak menakutkan ya. Kita coba anak itu pakaikan maskernya dalam cermin, nanti dia akan senang dan tidak merasa takut memakai masker ya. Nah, yang berikutnya coba cari kain yang menjadi corak favorit anak ya. Jadi bukan jenisnya tapi coraknya. Karena anak itu menyukai hal-hal yang lucu. Nanti setelah dia suka, dia akan menjadi tidak ada penolakan jika misalnya kainnya diganti ya. Kreasikan masker anak sehingga anak senang ya. Misalnya ada warna-warni atau juga bentuknya. Nah, ini silahkan kreasikan bagaimana caranya agar anak itu di awal-awal sudah suka memakai masker, tidak menjadi hal yang menakutkan bagi anak kita ya. Yang berikutnya, tentu tunjukkan contoh anak memakai masker. Biasanya semua anak tidak akan bisa langsung memakai masker secara benar. Jadi tunjukkan caranya, tetapi ingat, jangan terlalu maksa. Biarkan anak mencoba dulu, lalu kita perbaiki dengan cara memberikan pujian tentunya bagi anak kita ya. Dan yang terakhir, ketika anak itu pakai masker mungkin bisa, tentu kalau misalnya kita butuh dia pakai masker dalam jangka waktu yang lama, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, untuk itu biasakan dulu anak memakai masker agak lama di rumah. Tujuannya adalah supaya anak tidak gampang bosan, tidak misalnya langsung ingin cepat mencopotnya. Nah, kalau misalnya anak sudah terbiasa, baru kita bisa menerapkannya apabila kita mengajak anak keluar ya. Nah, perhatikan cara memakai masker sama ya. Baik itu untuk dewasa maupun untuk anak-anak kurang lebih sama ya.
usahakan ajarkan anak untuk mencuci tangannya sebelum dan sesudah memakai masker. Supaya apa? Supaya kuman-kumannya juga tidak nempel di maskernya dan dari maskernya tidak nempel di tangan si anak. Jadi cuci tangan itu sebelum dan sesudah memakai masker. Nah, yang berikutnya yang penting adalah meletakkan masker ini menutupi mulut dan hidung anak ya. Jangan sampai misalnya kita hanya menutupi bagian mulut saja, hidungnya masih terbuka. Itu juga tidak efektif untuk pencegahan yang namanya kuman atau virus corona ini ya. Jadi harus menutup yang namanya mulut dan hidung ya. Yang berikutnya adalah ajarkan anak untuk tidak menyentuh bagian luar masker. Karena kan biasanya kan anak itu kan kalau ada hal-hal yang baru tentunya aneh mungkin ya, dia pegang bagian masker yang luar. Nah, padahal di situ harusnya tempat kuman-kumannya nempel. Nah, jadi kalau misalnya anak sering memegang, tentunya efek proteksinya tidak maksimal. Dan jangan lupa cuci masker jika sekali pemakaian atau dipakai sekali tapi dalam jangka waktu lebih dari 4 jam. Nah, tujuannya adalah karena jika sudah sekali pakai atau lebih dari 4 jam, biasanya efek proteksinya sudah tidak maksimal lagi, sehingga rajin-rajinlah mencuci masker atau minimal mengganti dengan masker yang lainnya ya. Nah, pertanyaan mungkin yang ada pada benak orang tua adalah masker yang mana sih yang paling bagus buat anak ya? Masker yang manapun it's okay, tapi yang direkomendasikan pemerintah buat kita awam atau yang bukan tenaga kesehatan, pemakaian masker yang berbahan kain itu cukup. Tapi yang paling perlu adalah ukuran bagi anak-anak ya. Ukurannya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar tentunya akan mengganggu mungkin menyentuh mata anak, atau dia sampai ke leher. Itu bisa saja membuat maskernya itu gampang copot atau membuat anak tidak nyaman memakai masker. Jadi ukurannya harus kita perhatikan ya. Nah, terkait dengan ukuran supaya tidak terlalu longgar, itu bisa saja kita mengusahakan pilih dari bahan pakaian yang elastis atau kain yang tidak kaku ya. Jadi ini bisa kita coba supaya anak-anak itu saat memakai masker tidak terlalu erat dan juga tidak terlalu longgar. Nah, masker kain cukup, tetapi jika anak kita punya resiko tinggi, misalnya ketika anak kita punya penyakit imunokompromis, misalnya keganasan, kanker darah misalnya, atau penyakit ginjal, atau penyakit HIV dan lain sebagainya, ini adalah contoh anak yang berisiko akan kesehatannya. Jadi untuk anak-anak yang berisiko tinggi ini disarankan memakai masker bedah atau masker yang dipakai tenaga kesehatan atau masker N95 kalau ada. Jadi tidak memakai masker kain lagi ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan mengenai tips bagaimana cara mengajarkan anak memakai masker. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Dadah.